Ketika polisi jadi instrumen politik untuk mengalahkan kompetitor pihak tertentu, terutama yang berkuasa, maka kemudian polisi akan sangat berjarak dengan semua orang. Kompetisi yang sehat dirusak oleh kehadiran polisi. Inilah yang belakangan di Indonesia menimbulkan satu istilah yang sangat tidak nyaman untuk kita gunakan dan kita dengar. Partai coklat atau partai berseragam coklat, parcok alias polisi. Karena polisi dianggap terlibat dalam kontestasi di pilkada, di pemilu, dan terutama di pilpres yang lalu di 2024. Semua itu harus diatur ulang. Dan saya termasuk warga negara yang sangat berharap Prabowo Subianto menjadi presiden yang peduli pada isu ini dan kemudian akan dikenang sebagai presiden yang mengelola dan mereformasi kepolisian. Mampukah Prabowo? Semestinya mampu. Maukah Prabowo? Itulah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Nep bicara. Saya ingin bicara soal presiden dan polisi. Dua pelaku yang sangat penting, bukan hanya dalam konteks besar demokrasi, tapi dalam hidup setiap orang sehari-hari. Presiden dan polisi harus kita dorong untuk membangun hubungan yang sehat, bukan hanya untuk keduanya, tetapi dalam rangka mereformasi kepresidenan dan mereformasi polisi. Dua-duanya saling berkait. Terlalu banyak dan luas hal yang bisa kita bicarakan berkaitan soal itu. Mari kita persempit. Saya ingin bicara soal harapan-harapan publik terhadap polisi dan kepolisian, serta apa yang seyogianya kita harapkan berkaitan dengan soal itu dari presiden. Mengapa presiden? Nanti kita jawab belakangan. Saudara, sebagaimana kita paham, polisi adalah bagian hidup kita sehari-hari. Keluar dari rumah, bahkan di dalam rumah, semua aspek kehidupan kita terkait polisi. Karena itulah di banyak tempat, polisi adalah bagian yang amat sangat penting dan genting, sehingga kemudian ketika dinilai pun bisa mendapatkan penilaian yang positif dengan amat sangat nyata atau negatif senyata-nyatanya. Dulu di awal reformasi saya masih ingat ketika terjadi berbagai demonstrasi, tidak hanya mahasiswa tetapi juga demonstrasi massa dalam pengertian yang luas. Pada masa itu polisi sering tidak ditaruh paling depan untuk menjaga demonstran. Yang ada di depan pada waktu itu dimajukan marinir. Salah satu sebabnya adalah karena terlalu banyak orang membenci polisi. Sehingga ketika berhadapan langsung dengan polisi, maka kemudian seolah-olah menghadap-hadapkan dua musuh bebuyutan, warga dan polisi. Itu cerita di awal reformasi. Ada satu demonstrasi besar di Mampang Perapatan misalnya, polisi ada di belakang, di depannya marinir. Lalu kemudian masyarakat yang tidak bisa menahan emosi dan tidak bersabar melemparkan sejumlah barang termasuk batu, tetapi tidak ke marinir, melainkan melemparnya ke atas supaya terkena polisi di belakangnya. Ini adalah konsekuensi dari polisi yang menjadi bagian dari hidup orang sehari-hari. Suatu hari ketika ada kasus cicak versus buaya, yaitu pertarungan antara polisi dan KPK di masa-masa awal reformasi begitu. Saya hadir di satu demo besar dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tidak muda lagi. Dengan susah payah ia hadir di demonstrasi. Kemudian saya puji ibu itu. Ibu luar biasa. Tidak muda lagi, susah payah datang ke sini untuk menunjukkan pemihakan kepada KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan cepat, ibu yang orang Betawi itu dengan logat Betawinya yang khas menjawab saya,
Jangan salah Pak, saya datang ke sini bukan untuk KPK, karena saya tidak suka polisi katanya. Jadi polisi seringkali ada dalam posisi itu. Tentu saja ketika kemudian polisi tidak bekerja sesuai harapan publik, maka sangat mudah polisi menjadi pihak yang tidak disukai. Karena itu saudara-saudara, banyak sekali riset atau survei yang menegaskan bahwa selain politisi, polisi adalah pihak atau institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Ini memang resiko buat kepolisian. Tetapi sesungguhnya ketika polisi bekerja secara luar biasa, akan terjadi sebaliknya. Dengan sangat mudah warga mengapresiasi karena kebaikan dari langkah dan kebijakan polisi itu akan serta-merta dirasakan oleh hidup warga sehari-hari. Disinilah trikinya memimpin kepolisian. Dan di Indonesia menurut saya ada sejumlah harapan yang selama ini biasanya dialamatkan kepada polisi. Dan inilah yang hendak kita bicarakan. Yang pertama, umumnya warga tentu saja berharap polisi menjadi pelayan publik atau pelayan warga. Polisi yang melayani adalah idaman setiap orang. Karena ada banyak sekali hal yang kita atau warga memerlukan polisi untuk membantu kita. Kehilangan barang, kemalingan, kecelakaan dan lain-lain memerlukan polisi. Bayangkan kalau polisi tidak melayani. Kalau misalnya polisi hanya untuk diminta datang saja ke satu tempat di mana warga melaporkan terjadi kejadian dan warga harus membayar misalnya saja, tentu orang menganggap bahwa polisi bukan pelayan mereka. Harapan ini adalah harapan yang amat sangat standar. Di mana-mana di dunia ini, kepolisian diharapkan melayani warga sebaik mungkin. Itulah harapan yang menurut saya tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa tidak, polisi memang harus menjadi pelayan warga, jangan sebaliknya. Polisi yang mempersulit warga itu kan sering dianekdotkan di banyak tempat. Ada orang yang mengatakan bahwa ia kehilangan kambing, lalu kemudian meminta bantuan polisi. Maka setelah itu dia merasa seperti kehilangan sapi. Orang yang kehilangan dalam jumlah sedikit ketika dibantu polisi harus mengeluarkan uang lebih banyak, sehingga merasa kehilangannya bukan berkurang tetapi bertambah. Tentu anekdot semacam itu hidup dikarenakan ada pengalaman-pengalaman buruk yang dialami warga soal polisi. Yang kedua, warga juga berharap bahwa polisi itu menjadi pemberi garansi rasa aman. Di banyak sekali negara atau kota, orang bersedia menjadi turis dan berkeliaran dengan waktu yang kadang-kadang tidak masuk akal, dini hari, tengah malam, tanpa ada rasa takut. Salah satu sebabnya adalah di tempat itu polisi menjadi penggaransi rasa aman. Kriminalitas turun, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, keadaan dikendalikan, dan orang merasa rasa amannya terawat dan terjaga dengan baik. Di Indonesia, tentu orang berharap bahwa rasa aman mereka terjaga karena polisi yang bekerja dengan baik. Harapan ini juga sama dengan harapan yang pertama, harapan yang selayaknya tidak dikompromikan. Polisi semestinya memang menjadi penggaransi rasa aman. Yang ketiga, polisi diharapkan jadi pengayom semua golongan, semua kelompok tanpa kecuali. Polisi semacam wasit sosial sehari-hari. Ketika antar kelompok terjadi ketegangan, polisilah yang melerai. Ketika berbagai kelompok terjadi ketegangan karena ketidakadilan yang tidak terlayani, maka polisi membantu mengaitkan urusan itu dengan semua pihak yang relevan dan kemudian rasa adil dihadirkan. Ketika polisi berhadapan dengan mayoritas versus minoritas, minoritas yang ditindas mayoritas, atau minoritas dari sisi jumlah yang merupakan pendominasi secara ekonomi dan finansial, bekerja semaunya di satu tempat, maka polisi harus menjadi penjahit yang membuat semua orang terjahit satu dengan yang lain dengan rasa adil yang saling terjaga, dan mereka merasa hidup berdampingan adalah pilihan yang membahagiakan. Dalam konteks ini, polisi tentu mengemban tanggung jawab yang luar biasa besar.
Di sisi yang lain, yang keempat, polisi juga diharapkan menjadi pihak yang secara profesional bekerja tanpa partisansip. Terutama ini berkaitan dengan kompetisi-kompetisi demokratis yang harus dikelola polisi. Kalau polisi kemudian justru menjadi bagian dari kelompok partisan yang sedang berkompetisi, orang tidak akan hormat pada polisi. Ketika polisi jadi instrumen politik untuk mengalahkan kompetitor pihak tertentu, terutama yang berkuasa, maka kemudian polisi akan sangat berjarak dengan semua orang. Kompetisi yang sehat dirusak oleh kehadiran polisi. Inilah yang belakangan di Indonesia menimbulkan satu istilah yang sangat tidak nyaman untuk kita gunakan dan kita dengar. Partai coklat atau partai berseragam coklat, parcok alias polisi. Karena polisi dianggap terlibat dalam kontestasi di pilkada, di pemilu, dan terutama di pilpres yang lalu di 2024. Polisi bergerak menjadi instrumen partisan. Yang terakhir, yang kelima, dalam konteks semua itu, polisi seringkali diharapkan menjadi penjaga demokrasi. Ketika ada satu negara seperti Indonesia yang bergerak dari sistem lama yang tidak demokratis, yang dikendalikan tentara, kemudian terbangun demokrasi, maka tentara didepolitisasi, dijauhkan dari politik, karena memang semestinya begitu. Tentara kemudian diproporsionalkan fungsinya dan fokus pada fungsi pertahanan, sementara polisi menjalankan fungsi-fungsi keamanan. Demokrasi memberikan tanggung jawab besar kepada polisi untuk mengambil alih banyak sekali hal yang dulu dijamin, digaransi, dan dijaga oleh tentara di masa non-demokratis. Inilah harapan-harapan yang terbit, yang terbuka, yang terungkapkan kepada polisi. Karena sebab itulah maka mau tidak mau yang harus kita harapkan adalah presiden. Tidak bisa kita sekedar berharap kepada kepala kepolisian atau Kapolri. Sebab untuk membuat harapan-harapan itu terpenuhi dan tidak bertepuk sebelah tangan, maka kemudian presiden harus menjalankan fungsinya. Karena kait-mengait antara harapan tadi tidak hanya dengan kepolisian, tetapi dengan ekosistem di sekitarnya, dengan lembaga di luarnya, termasuk lembaga atau institusi yang memang harus menjadi tempat kemana polisi bertanggung jawab. Semua itu harus diatur ulang. Dan saya termasuk warga negara yang sangat berharap Prabowo Subianto menjadi presiden yang peduli pada isu ini, dan kemudian akan dikenang sebagai presiden yang mengelola dan mereformasi kepolisian. Mampukah Prabowo? Semestinya mampu. Maukah Prabowo? Itulah pertanyaannya. Jadi Bapak Presiden, menurut saya saat ini rakyat Indonesia sedang menunggu. Bapak bukan hanya harus sekarang ini menunjukkan kemampuan yang dipidatokan, tetapi rakyat menunggu bahwa Bapak terbukti mau melakukan reformasi kepolisian secara serius dan menata kepolisian. Tentu akan banyak orang yang meragukan Bapak sebagai presiden. Orang akan mengaitkan dengan peranan polisi dalam kontestasi yang mengantarkan Bapak menjadi presiden. Dan karena itu orang akan dengan cepat menduga bahwa Bapak akan menggunakan polisi seperti kemarin sudah digunakan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Bapak dan Gibran. Saran saya sebagai warga negara, buktikan bahwa mereka keliru. Buktikan bahwa selepas jadi presiden, justru Bapaklah yang memulai sebuah proses reformasi yang serius dengan menjadikan polisi duduk, berposisi, berperan sebagaimana mestinya, sebagai unit kerja keamanan yang profesional, penegak hukum, pengayom masyarakat, penggaransi rasa aman, dan karena itu non-partisan. Jika Bapak melakukan itu, tentu akan banyak orang hormat. Termasuk saya akan sangat hormat pada Bapak yang membuktikan bahwa tidak benar dugaan orang bahwa Bapak akan menggunakan kembali polisi seperti yang diduga oleh banyak orang sudah digunakan pada saat Bapak menang dan pada saat Pilkada 2024 yang lalu. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.